kita punya satu kujang yang sudah versi, yang tadi kan dua versi lama. Ya. Nah muncullah versi baru. Ada versi baru ya, Pak, ya? Yang ketiga itu versi baru. Jadi waktu zaman naskah kuno ini ada kujang yang versi lama. Kujang versi lama menurut versi Museum Prabu Siliwangi itu ada dua tadi. Ya, jadi kujang zaman Pajajaran itu terdiri tiga, kujang harimau, dan dari situ punya turunan. Nah, salah satu turunannya bisa diambil namanya kujang Titabala. Coba kujang Titabala. Dari versi turunan ini yang pegangnya Arya Kuningan. Sunan Gunung Jati ini era sudah Pajajaran. Dari kujang tadi ini kemudian diturunkan lagi ke versi yang pengembangan. Nah, ini namanya kujang. Ini nyambung nih Pak. Nah ini nyambung ceritanya nyambung. Ini nyambung. Jadi kujang yang tadi kujang elang, kujang naga, kujang harimau dijadikan dalam satu bentuk namanya satu kujang. Ini namanya kujang tiga kekuatan. Kayak ujung tikar ya. Ya. Apa kekuatan? Ini kujang naga, kekuatan laut ini naga. Yang tadi kujangnya itu dipisah-pisah. Ya, yang dipisah-pisah. Sekarang kujang ini menjadi satu kesatuan. Ini berarti melambangkan kekuatan angkatan laut. Ya. Kemudian kujang yang kedua ada kujang bentuk hilang tadi, Garuda nih. Wah. Nah ini kujang yang menggambarkan pemegang kekuatan angkatan udara. Ya. Nusantara. Cuma di kujang ini harimaunya diganti dengan ular. Ini darat. Kekuatan darat ini. Jadi ini udara, darat dan laut. Nah ini kemudian pengembangan dari tiga kujang tadi dibikin dalam satu kujang. Kujang ini disebutnya kujang Tirtabala. Kujang tiga kekuatan yang ada warisan dari Sunan Gunung Jati ke Pangeran Kuningan. Jadi ini udah masa Pajajaran sudah lewat. Udah lewat. Ya. Kemudian sudah masuk ke kerajaan Sunan Gunung Jati, kemudian ke Pangeran Kuningan, lalu dikembangkan dari kujang itu. Maka kemudian dari situ mulai banyak kujang-kujang lagi. Ini salah satu pengembangan. Kalau versi kita ini satu pengembangan yang tadi tiga kujang kekuatan ini ingin dijadikan satu kekuatan, maka ini keindahannya luar biasa. Karena satu kujang punya makna ini kekuatan laut, ini kekuatan udara, dan ini kekuatan darat dalam satu kujang. Ini contoh pengembangan. Sehingga banyak jenis-jenis kujang yang bermunculan. Ya. Nah, ada kujang satu hanya kujang naga saja pengembangan. Coba yang satu lagi, yang satu lagi. Wah, itu kujang naga. Kujang naga ini bentuknya nih. Bukan keris ya. Bukan keris. Tapi dia ini Waduh. kalau ada kujang, Ada Bang Nur. ada kujang yang dia ada lubangnya. Iya, ada lagi. Nah, itu pengembangan ke sini. Pengembangan sini. Yang tadi saya cerita. Jadi pengembangan itu sangat banyak. Banyak pengembangannya. Ya, tergantung kepada nanti orang yang punya imajinasi karya seninya gitu loh. Ya. Cuma kalau yang tadi yang ada di kitab itu kujang yang awal. Kujang awal. Kesininya kemudian kujangnya yang umum. Ini yang nggak umum. Kok kujang umum banyak di sini juga. Ya, kujang-kujang yang ada lubangnya itu kujang. Nah itu pengembangan berikutnya gitu. Dari karya cipta leluhur kita dalam membuat pusaka-pusaka. Cuma ini yang dikhususkan yang berbeda bahwa ini ada jenis kujang yang satu kujang memiliki tiga kekuatan. Ini satu kujang khusus untuk naga saja. Kemudian ada satu kujang yang kujang biasa saja, kujang harimau. Tadi harimau Ya, aja. kalau kujang-kujang harimau ini juga ada di kita pengembangan yang seperti kujang biasa. Tolong di. Ini model-model kujang hari ini. Nah ini kalau yang ini tadi kujang yang mengambil meneruskan dari kujang naga tadi. Nah kujang naga ini teruskan seperti ini jadi kujang naga ini. Ya. Yang umum berlaku menurut versi kita, berarti versi ini juga bisa berbeda dengan yang lain. Ya. Kujang turunan berikutnya dari kujang harimau. Nah, ini contoh ini kujang harimau. Nah, ini akan turun dari ke sini. Nah, jadi harimau ini sini dikembangkan lagi. Nah, ketika dikembangkan lagi maka kujangnya melihatnya begini. Dikembangkan lagi filosofinya ya oleh keturunan leluhur saya yang dalam kita suasif, tapi era ke sini. Kujang itu ada senjata berbentuk harimau. Ini kepala, melihatnya. Ya, ini kepala, ini pundak, ini buntut. Gitu, era ke sini. Maka kujang itu biar begitu adalah berbentuk harimau. Ini pengembangan dari kujang harimau. Ini pengembangan dari kujang naga. Ini adalah pengembangan dari tiga kujang kekuatan tadi, naga, darat, dan laut. Ini kujang pengembangan hanya dari kujang harimau. Yang umum tuh ini. Ya, Yang ini ya, gini ya. ya ini Sama ya? sama. Ini juga sama kujang ini. Ya.
Ini sudah versi raja, kujang raja. Udah kujang kekinian ini. Udah kujang kekinian. Tapi melihatnya itu kujang tuh begini artinya. Dia kepala, dia pundak, dia buntut. Ya, maka ketika dipegang ini dia berbentuk harimau. Tetapi kemudian isinya itu bukan harimau. Harimau itu hanya sebagai kendaraan di luar. Ya, kekuatannya berbentuk harimau. Ya, perumpamaan. Tapi isinya itu kalau dibalik, diginiin balik kalau makna kujang itu harimau versi kita yang sudah tertulis itu dibalikin ini menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Ini bang, Bismillahirrahmanirrahim. Dibaliknya maknanya bahwa luarnya itu bermakna kuat sebagai kekuatan, dalamnya itu adalah isinya ajaran. Nah, gitu ya, ajaran. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi antara zohir dan batin. Batin. Nah, ini ya ini pengembangan dari kujang harimau. Ya, kemudian dibuatlah kujang warna kuning yang melambangkan kesejahteraan. Ini kujang warna hitam melambangkan kekuatan. Kujang warna putih melambangkan kesucian. Maka kalau lihat secara umum tidak ada kujang berwarna merah atau biru, nggak pernah. Hampir rata-rata kujang itu hitam dan kuning. Nah, ini ketika ini kujang harimau bukan berarti kita harus jadi harimau. Harimau itu menggambarkan orang Sunda itu kuat. Hatinya patuh kepada Allah. Maka ketika dibalik ini gambaran dalamannya itu sebetulnya Bismillahirrahmanirrahim. Oh gitu gambarannya. Kurang lebih itu versi yang kemudian berkembang ke sini gitu loh. Berarti Ya. berarti ada referensi yang mengatakan bahwa kujang ini terlalu cantik untuk dibuat sebagai senjata. Karena kita nggak pernah lihat orang tawuran bawanya kujang. Tapi kalau orang tawuran bawa keris ada. Ya. Nah, ada versi yang ke sini melambangkan senjata bentuk kujang itu. Contohnya coba diambil senjata karambet, itu kuku harimau. Itu senjata untuk perang. Kuku harimau. Ya, bermain kan begini ya. Nah, ini kan gini. Ini senjata kuku harimau kan. Nah, ini sebetulnya kujang yang kemudian dikembangkan ke sini. Nah, sekarang kan gitu ya. Ya, Sering dipakai. yang dipakai ini juga ini. Nah, ini satu lagi. Ini kuku harimau. Ya, makanya ini kebanyakan dimainkan di Sumatera. Ya kan, Sumatera ini contohnya. Tapi ini kemudian senjata yang sebetulnya intinya turunan dari sini juga. Ya, dari sini. Ada turunan dari sini menjadi senjata untuk tadi berantem. Ini. Ya, ini nggak ada keindahan untuk membunuh aja ini. Tetapi ada senjata yang menjadi dakwah dan pelajaran. Ya, dakwah pelajaran ini. Ini untuk ceramah. Kita manusia ini harus punya kekuatan. Ya, kekuatan menjadi seorang pemimpin, suatu Malik itu ada memiliki kekuatan apa? Kekuatan fisik jasadnya dan kekuatan ilmu. Ilmunya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tadi bastotan ilminya itu Bismillahirrahmanirrahim. Wal jismi kekuatan fisiknya bagikan harimau. Ini sebagai dakwah. Ya, tapi untuk berantem ya ada juga turun kujang berubah. Kesininya seperti ini. Kesininya seperti ini. Nah, itu versi kita yang kemudian yang ditulis ini ada versi awal. Maka kesini menjadi berkembang macam-macam kujang. Ya, kujang jenis burung kan helang, ciung itu semua jenis dari burung. Ya. Makanya itu menjadi kekayaan. Kekayaan bukan menjadi sesuatu yang kontrak, tetapi perbedaan itu sebutnya hasanah. Semakin banyak model kujang kan semakin banyak cerita, kan semakin banyak wujud bendanya, semakin kayanya. Maka itulah kekayaan bersama, diakomodir semuanya. Diaku sebagai kekayaan senjata kujang. Di semuanya juga bagus karena nilai filosofi bagusnya. Ya, di kita punya ini. Mungkin di tempat saya hanya ini. Mungkin lebih kaya lagi kalau kita misalnya berkunjung ke tempat-tempat yang lain. Ada berbagai macam jenis kujang juga. Dan itu kita akan coba kumpulkan. Dan kita akan tulis bagaimana kekayaan kujang itu. Dan berbagai macam bentuk kujang. Menurut versi masing-masing. Di Cimande mungkin ada. Kujang Cimande versinya. juga. Betul. Ya, mungkin bentuknya apa kita juga nggak tahu. Ya, dengan paparannya nggak tahu. Ada bentuknya. Nah, itu adalah bagian daripada kekayaan. Di Banten ada, di Garut ada, di mana-mana ada. Maka luar biasa, Sunda itu berarti memiliki kekayaan yang luar biasa.